Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru BK di seluruh Indonesia. Selamat datang di SMP Negeri 2 Candi Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Linda Retnoning Tias. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Malang pada program studi bimbingan dan konseling. Ini adalah ruangan bimbingan dan konseling, tempat di mana saya membimbing dan memberikan layanan kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian berenam bisa datang memenuhi panggilannya Bu Linda pada siang hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Ibu akan memimpin doa, silahkan duduknya disiapkan yang tegak dulu. Oke, siap ya? Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes, jos. Perkenalkan, nama saya Linda Retnoning Tias. Hobi saya jalan-jalan. Oke, bisa dilanjut, Mas? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Laksa. Saya berhobi bersepeda. Nah, kira-kira kenapa Ibu mengundang kalian ke sini? Ada yang tahu enggak tujuannya apa? Belum tahu. Belum tahu. Belum melakukan konseling bukan, Bu? Ya, betul sekali. Mas Dimas tadi namanya ya. Hari ini Ibu mengundang kalian untuk melakukan yang namanya konseling kelompok. Adakah yang tahu apa itu konseling kelompok atau sebelumnya sudah pernah ikut? Belum tahu. Berarti ini semuanya pertama kali ya? Iya. Jadi Ibu jelaskan dulu biar kalian bisa paham. Konseling kelompok ini adalah kegiatan yang kita lakukan bersama-sama dalam setting kelompok seperti ini. Nantinya kita akan membahas suatu masalah. Nah, masalah ini tujuannya untuk dicarikan sebuah solusi atau pemecahan secara berkelompok dengan cara diskusi. Gitu. Jadi tujuannya nanti selain mencari solusi, kalian juga bisa mandiri. Dalam artian jika nanti kalian suatu saat mengalami masalah yang sama, solusi yang kita bahas ini bisa kalian terapkan untuk diri kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, karena ini kan settingnya konseling kelompok ya. Jadi kalau konseling kelompok, namanya kelompok itu pasti ada pemimpinnya. Betul enggak? Betul. Ya, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok, kalian sebagai anggota kelompok. Namanya konseling kelompok, nanti kita akan mengungkapkan masalah kita. Nah, kalau kita sudah mengungkapkan masalah, Ibu harap kalian bisa menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan nanti. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Nah, Ibu juga berharap kalian bisa dengan sukarela menyampaikan pendapat atau gagasan kalian apapun yang kita diskusikan dalam kelompok ini. Setuju? Setuju, Bu. Nah, untuk itu kita maksimalkan waktu selama 40 menit ke depan dari awal tadi sampai selesai. Nah, Bu, kira-kira kalau tidak selesai bagaimana? Boleh kita lanjut di pertemuan berikutnya. Paham anak-anak sampai sini? Paham, Bu. Oke. Ibu tadi kan sudah bilang ya, kita akan melakukan diskusi untuk menentukan solusi dari masalah. Yang namanya diskusi kan pasti ada yang menyampaikan pendapat. Nah, kira-kira biar diskusinya enak, lancar, harus ada apanya anak-anak biasanya? Aturan. Pintar. Harus ada aturannya. Kira-kira aturan dalam diskusi itu seperti apa? Ada yang bisa berpendapat? Saya, Bu. Iya, Mas Laksa, silakan. Kalau mau bertanya atau memberikan saran pendapat, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu, tidak boleh tiba-tiba berbicara. Betul? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Kita mulai saja. Oke, kita mulai saja. Kira-kira ya, kenapa kok kalian berenam yang Ibu undang? Kenapa kok tidak yang lain?
Ada yang tahu nggak? Nggak Tidak tahu. tahu. Oh, nggak tahu ya? Tidak. Iya. Jadi menurut hasil observasi Bu Linda dan juga dari hasil ujian kalian, Bu Linda lihat kalau nilai kalian ini turun. Kira-kira Bu Linda ingin tahu, sebelum kita menentukan solusi kan harus tahu penyebabnya apa sih kok bisa nilainya turun ya? Kalau saya Bu biasanya main game online sama Iqbal dan Dimas. Tapi level pro-nya itu Iqbal. Oh gitu, ini mabar bersama. Iya Bu. Iya, Mas Iqbal. Saya juga suka main game online Bu, karena saya suka tantangan. Kalau belum menang itu rasanya belum puas Bu. Jadi mungkin itu alasannya nilai saya jadi menurun. Oke, suka tantangan ini ya. Iya. Terus Mas Dimas? Saya juga gamer Bu, cuman level saya nggak sejago Iqbal. Mungkin karena saya terlalu sering menggunakan HP untuk bermain game online, jadi saya kurang konsen belajar. Iya. Kalau Mas Faik bagaimana? Nilai saya turun karena ikut anak-anak main bareng. Ikut-ikutan. Iya. Iya. Jadi kalau Ibu simpulkan masalah dari kalian berenam ini sama latar belakangnya apa, Nana? Kecanduan HP, kecanduan main game online. Tapi kita nanti akan memfokuskan pada satu titik masalah. Kita ambil yang paling dominan atau paling tinggi tingkat kecanduannya. Nah, dari berenam ini kira-kira siapa yang tingkat kecanduannya paling tinggi? Iqbal. Iqbal, betul Mas Iqbal? Iya Bu, betul. Oke, jadi nanti kita fokuskan masalahnya Mas Iqbal akan kita selesaikan. Solusinya bisa dipakai untuk kita semua karena masalahnya sama, hampir mirip. Coba sekarang Mas Iqbal diceritakan kronologinya biar teman-teman ini nanti bisa menanggapi ya. Ya, silakan. Jadi begini Bu, memang saya rasa akhir-akhir ini saya tidak bisa jauh dari HP karena game online. Hal ini terjadi sebab karena ada pembelajaran dari rumah. Tidak boleh kemana-mana, apa-apa pakai handphone, termasuk sekolah. Jadinya saya mencari kesenangan lewat game online, karena kalau main game online itu kayak ada yang kurang Bu. Biasanya saya main game online pada saat istirahat, jam kos, pulang sekolah, dan selanjut pada malam hari sebelum tidur, main bareng bersama teman-teman. Jadinya tugas banyak yang menumpuk dan tidak bisa saya kerjakan. Oke, Ibu paham, Ibu mengerti masalahnya. Berarti Mas Iqbal ini dulu karena masa pandemi akhirnya kesepian ya, larinya ke HP, sekolah pun harus pakai HP, akhirnya keterusan sampai sekarang. Seperti itu Mas Iqbal ya? Iya Bu. Tapi Ibu sangat mengapresiasi Mas Iqbal karena mau terbuka, mau jujur tentang masalahnya. Ya, skala kecanduan game. Ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nomor 1 ini berarti Mas Iqbal itu sudah terbebas dari kecanduan game. Kalau nomor 10 ini Mas Iqbal tidak bisa lepas sama sekali dari HP. 24 jam pegang HP. Kira-kira kondisi Mas Iqbal saat ini ada di nomor berapa? Saya rasa ada di nomor 8 Bu. Wow, nomor 8. Iya Bu. Berarti kamu sangat ketergantungan ya? Iya Bu. Ketergantungan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-harinya Mas Iqbal loh. Pernah nggak kira-kira Mas Iqbal merasa entah dalam waktu 1 minggu atau 1 hari ataukah 1 jam Mas Iqbal ini merasa terbebas dari masalah kecanduan game? Sudah nggak kepikiran untuk game lagi? Pernah nggak kira-kira terpikirkan? Pernah. Iya. Dalam situasi seperti apa itu? Seperti kayak main bulu tangkis ataupun yang hobi yang lain. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan lagi buat Mas Iqbal ini. Ini kan siang hari ya, selesai ini kan Mas Iqbal pulang ke rumah. Karena saking capeknya, Mas Iqbal akhirnya tertidur. Tidurnya nyenyak sekali. Terus Mas Iqbal ini mimpi. Nah, di dalam mimpi itu Mas Iqbal mendapatkan sebuah keajaiban. Tahu keajaiban ya, miracle ya. Dalam keajaiban tadi, ternyata waktu bangun tidur, Mas Iqbal ini sudah terbebas dari masalahnya Mas Iqbal. Sudah tidak ada lagi kecanduan game, sudah tidak ada lagi keinginan untuk main game. Sudah nilainya itu pun juga sudah baik, tidak ada masalah di nilai. Kira-kira seberbeda apa sih kondisi Mas Iqbal saat itu dan juga harapannya Mas Iqbal seperti apa?
Pastinya sangat berbeda dong Bu. Saya jadi lebih ceria dan jadi semangat untuk menjalani pelajaran yang di sekolah. Dan juga pasti orang tua saya bangga melihat perubahan saya. Oke. Sudah semangat? Sudah. Sekarang Ibu akan memutarkan videonya. Kalian bisa mengamati. Seseorang yang mengalami kecanduan permainan Kelihatan anak-anak? internet atau disebut game online sangat besar. Seseorang yang mengalami adiksi game online akan mengalami keluhan secara fisik dari sisi kesehatan. Seringkali, seseorang yang sudah kecanduan game online mengalami gangguan tidur sehingga mempengaruhi sistem metabolisme tubuhnya. Ingin memberikan Mas Iqbal skala lagi. Ya, kali ini setelah kita tadi berdiskusi, ya setelah Ibu berikan penguatan, teman-teman memberikan saran-saran, Mas Iqbal sudah punya gambaran apa yang harus dilakukan. Kira-kira setelah konseling ini, perubahan yang akan terjadi pada diri Mas Iqbal ada di nomor berapa? Sama, yang satu tadi berarti sudah tidak kecanduan, yang 10 masih kecanduan. Sekarang kira-kira nantinya Mas Iqbal akan berada di posisi nomor berapa? Saya rasa ada di angka 2 Bu. Wow, 2. Tadi berapa anak? 8. 8. Iya, 8 kedua. Berarti kan banyak ya? Iya. Oke, berarti ini nanti perubahannya sangat besar sekali Mas Iqbal ya. Kalau 2 ini berarti Mas Iqbal sudah mulai terbebas dari HP. Tapi ini kan harus dibarengi dengan usaha. Betul nggak? Betul. Kira-kira yang dilakukan Mas Iqbal untuk mencapai poin 2 ini apa saja? Saya melakukan hobi yang lain seperti bermain bulu tangkis atau futsal Bu. Oh iya, seperti yang dikatakan teman-teman. Iya. Terus apa lagi? Punya rasa? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Betul Mas Iqbal. Ibu sangat mengapresiasi sekali kalau Mas Iqbal punya komitmen untuk berubah, untuk bisa jadi nomor 2, dari nomor 8 ke nomor 2. Ini tingkatannya kan tinggi ya, perubahannya ya. Teman-teman gimana? Mau memberikan saran lagi buat Mas Iqbal biar ada semangatnya untuk berubah? Gimana? Biar bisa berubah, kasih semangat. Gimana kata-kata semangatnya kira-kira? Ayo, semangat Bal, semangat, kita pasti bisa. Itu. Iya, Mas Dimas. Ya, kedepannya semoga Iqbal bisa memberikan dampak yang positif demi Masa masa depan yang cerah. Iya, betul sekali, semangat sekali. Bisa. Nah, di sini Bu Linda sudah punya lembar kerja ini untuk memantau kalian. Kira-kira ini bisa berubah benar atau enggak ya? Nah, di sini nanti Ibu akan membagikan. Jadi di sini kalian isi yang pertama, apa sih yang ingin kamu capai jika masalah kalian ini terselesaikan? Terus yang selanjutnya di sini apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Nah, khusus untuk Mas Iqbal, Ibu punya tambahan kertas lagi yang harus diisi ya. Ini lembar komitmen Mas Iqbal. Di sini isinya menyatakan bahwa saya bersungguh-sungguh untuk mengurangi perilaku ketergantungan game dan merubah perilaku tersebut dengan melakukan kebiasaan atau kegiatan yang lebih positif. Iya, Mas Iqbal, gimana nih perasaannya setelah kita melakukan konseling kelompok tadi? Masalahnya Mas Iqbal diceritakan, teman-teman memberikan solusi, memberikan semangat. Gimana tanggapannya Mas Iqbal? Pastinya sudah jadi lega Bu dan jadi tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Iya, plong ya rasanya ya. Kira-kira kegiatan ini tadi itu seperti apa sih? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Oh, Mas Iqbal lagi. Bagus sekali Mas Iqbal. Aktif sekali nih Mas Iqbal ini. Iya, bagaimana Mas Iqbal? Jadi permasalahan yang dibagi adalah masalah saya. Iya. Kesimpulannya adalah saya harus lebih bisa mengondisikan dalam bermain HP dan bermedia sosial agar nilai saya tidak turun dan menjadi nilai kembali. Ini Bu Linda ada lembar evaluasi. Ya. Bu Linda minta kalian masing-masing mengisi sesuai apa yang ditanyakan di situ anak-anak ya. Setelah konseling ini bisa kalian isi, nanti bisa dikumpulkan bareng dengan lembar kerja yang sudah Bu Linda berikan tadi. Sebelum kita akhiri,
sebaiknya kita berdoa. Dibuka dengan berdoa, ditutup dengan berdoa. Supaya kegiatan kita ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu apresiasi keaktifan kalian dalam mengikuti konseling kelompok ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.